Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1236 sampai bab 1240. Tamu. Tidak banyak kamar yang tersedia. Karena terlalu banyak orang yang menghadiri konferensi Jianghu. Dan meskipun ada penginapan keliling di seluruh pegunungan untuk radius 10 mil, itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jika Anda ingin tinggal, Anda harus terpaksa. Omi menemukan sebuah penginapan bergerak di sebuah lembah di pinggiran kota pahlawan. Berapa biayanya? Tanya mentornya Omi. Setiap kamar mengenakan biaya 10 tael perak per malam. Tidak mungkin. Itu sangat mahal. Oh, kami dianggap murah di sini. Sebagai ganti area pusat. Mulai dari 200 tael per malam. Saya katakan apakah kalian ingin tinggal? Masih ada antrian di belakang. Omi berkata, ayolah. Orang-orang datang jauh-jauh ke sini untuk membuka penginapan keliling. Bukannya mereka hanya ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Selama layanannya bagus, tidak masalah jika mereka menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Bos, pesankan kami 30 kamar dulu. Ada di sana. Kamar-kamarnya sederhana. Hanya papan kayu sederhana yang dibuat sementara dan dibangun di atas gunung. Berjalan masuk memiliki rasa yang berbeda. Omi dan yang lainnya tinggal di penginapan keliling ini untuk 2 orang di satu ruangan. Setidaknya ada puluhan ribu penginapan bergerak seperti itu dalam radius 10 mil dari seluruh kota pahlawan. Yang menunjukkan banyaknya orang yang menghadiri konferensi Jianghu kali ini. Pada hari ketiga siang hari, 30 atau lebih murid generasi kedua dari gerbang tak berujung yang datang dengan pesawat, tiba. Dan setengah dari 30 kamar yang sebelumnya dipesan Omi masih tersisa untuk mereka. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang masalah ini. Dan dalam sekejap mata, konferensi Jianghu tiba-tiba. Pagi-pagi sekali, Omi dan yang lainnya menuju ke kota pahlawan. Kota pahlawan memiliki tempat yang disebut Lembah Pahlawan. Dan Lembah Pahlawan ini adalah cekungan yang sangat besar di pegunungan yang cukup besar untuk menampung jutaan orang. Ketika Omi dan yang lainnya memasuki Lembah Pahlawan, selain dari pusat cekungan, setiap tempat di sekitarnya, bahkan cabang-cabang pohon, sudah penuh dengan orang. Pertama kali Omi menghadiri konferensi Jianghu, keterkejutan di hatinya bukanlah hal yang tidak signifikan. Paman Izzy. Saya belum pernah berpartisipasi dalam majelis Jianghu sebelumnya. Bagaimana kita harus berpartisipasi saat ini? Populasi ini terlalu besar. Omi berkata pada Mu Yihao. Mu berkata, ada panggung pahlawan di depan. Siapapun yang cukup kuat untuk menjadi master sekte atau lebih tinggi dapat pergi ke tahap pahlawan untuk mendaftarkan nama mereka. Melaporkan dari sekte mana mereka berasal dan informasi lainnya. Maka mereka dapat berpartisipasi dalam turnamen Jianghu. Secara umum, Master Sekte awal akan menjadi yang pertama memulai. Setelah itu akan menjadi Master Sekte tengah. Kemudian mendiang Master Sekte. Dan pada hari terakhir, itu akan menjadi super kuat dari duel kesempurnaan Agung Master Sekte. Secara total, ini akan memakan waktu hampir 5 hari. Dan hari ini adalah hari pertama. Hari kompetisi Master Sekte awal. Oke. Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Simran, Liu Yue, dan kakak laki-laki, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, dan kakak keenam. Aku akan menemanimu ke teras pahlawan untuk mendaftar. Beberapa orang mengangguk. Apakah mereka bisa memperjuangkan gerbang tak berujung yang bergantung pada hari ini atau tidak? Hari ini adalah hari bagi mereka, klan awal, untuk bersinar. Sesampainya di tahap heroik, Master bela diri dari aliansi yang benar, serta patriark baru dari Sekte Iblis, mendaftar secara terpisah. Dan mereka juga bertanggung jawab atas beberapa pengaturan untuk turnamen tersebut. Satu-satunya hal adalah, karena orang benar dan iblis tidak saling bertentangan, sehingga penguasa aliansi yang benar dan penguasa kultus iblis tidak berbicara satu sama lain. Selama majelis Jianghu, murid-murid dari 2 faksi, terlepas dari dendam apapun, tidak diizinkan untuk bertarung secara pribadi. Dan ini adalah aturan tidak tertulis yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Nama, dari sekte mana? Tuan bela diri bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Namaku Liu Yue, aku dari gerbang tak berujung. Liu Yue berjalan ke meja untuk mendaftar. Gerbang tak berujung. Sekutu aliansi yang benar menatap Liu Yue.
Gerbang Tak Berujung adalah sekte baru yang telah muncul dalam setahun terakhir. Sebagai Master Aliansi Hutan Bela Diri, dia secara alami tahu itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekte baru akan datang untuk berpartisipasi dalam majelis Jianghu. Master Aliansi Hutan Bela Diri mendengus. Sebenarnya datang untuk berpartisipasi dalam majelis Jianghu. Gerbang Tak Berujung. Apa-apaan ini? Master Aliansi Hutan Bela Diri itu tampak seperti dia sangat dibenci. Omi kebetulan berada di sampingnya. Berjalan ke arah Master Aliansi Hutan Bela Diri itu dan menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda, Master Aliansi Hutan Bela Diri memandang Omi dengan marah. Tetapi, saat berikutnya dia tercengang. Karena Omi adalah Master Sekte Kesempurnaan tingkat. Dan, terlebih lagi, mengenalnya. Angin. Awan cahaya angin. Master Bela Diri tergagap dan menatap Omi dan berkata. Omi berkata, kamu adalah Yu Jinzi dari Sekte Gunung Yao. Aku tidak menyangka bahwa bahkan kamu telah menjadi sekutu. Tidak buruk. Aku ingat lebih dari 40 tahun yang lalu. Ketika aku masih muda, tuanku membawaku keluar untuk pelatihan. Aku bertemu denganmu di kuil Wangan. Kamu mencoba mencuri pedang tuanku, dan tuanku memukuli pantatmu. Aku tidak menyangka bahwa sekarang, dalam sekejap, bahkan kamu telah menjadi sekutu. Hahaha. Angin. Berangin. Kamu. Tamparan. Omi melontarkan tamparan lagi. Menamparkan Yu Jinzi ke tanah. Sekarang sekutu baru aliansi benar, yang disebut Yu Jinzi, yang kebetulan diketahui Omi, berasal dari generasi yang sama dengan Tuan Omi, Dingru. Wind Lightning. Jangan pergi terlalu jauh. Kamu Jinzi. Aku setidaknya leluhur pendiri sekarang. Dan aku masih seorang perfeksionis leluhur. Sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat. Kamu harus memanggil seniormu senior. Jangan panggil mereka dengan nama depan mereka di setiap kesempatan. Apakah kamu mendengarku? Wind Lightning. Kamu pikir kamu sangat luar biasa hanya karena kamu telah membuka klan busuk. Izinkan aku memberitahumu. Asisten Paman Sekte Gunung Yaoku, serta leluhurku, berada di kota pahlawan. Kamu yang paling tidak sombong, selama konferensi Jianghu. Bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Tamparan. Omi menamparkan tamparan lagi. Kamu Jinzi. Bahkan jika bukan giliranku untuk menjadi sombong, maka giliranmu untuk menjadi sombong untuk seorang master seni bela diri kecil. Jangan terburu-buru dan mendaftarkan saya. Saya adalah murid Gerbang Tak Berujung. Dan saya akan berpartisipasi dalam konferensi Jianghu. Yu Jinzi menggigit giginya dan dengan jujur bangkit dari tanah untuk mendaftar. Liu Yue. Gerbang Tak Berujung. Wang Xing. Gerbang Tak Berujung. Xie Yong. Gerbang Tak Berujung. Hao Zizu. Gerbang Tak Berujung. Saudara-saudari Omi selesai mendaftar. Setelah itu beberapa murid generasi kedua yang tersisa dari adaptasi bajak laut Gerbang Tak Berujung juga datang untuk mendaftar. Saat itu sekitar pukul 10 pagi, Master Bela Diri terbang ke udara dan berteriak. Semua peserta di tahap awal turnamen klan diundang ke pusat lembah pahlawan untuk mempersiapkan turnamen. Saat kata-kata itu menghilang, Master Sekte awal dari semua sekte terbang keluar. Lakukanlah. Omi memberikan dorongan kepada saudara-saudaranya, serta teman-temannya. Oke. Kami akan melakukannya. Beberapa menit kemudian, semua peserta kuat di turnamen Master Sekte awal berkumpul di tengah lembah pahlawan. Master Sekte Iblis yang baru berkata, perhatian, semua peserta Master Sekte awal. Saya memiliki 30 token terakhir di tangan saya. Siapapun yang mengambil token akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di final sore. Mengerti? Semua orang mengangguk. Oke. Aku akan puluhan dan setelah 10 dering. Aku akan melemparkan 30 token terakhir ke udara. Dan siapapun yang mengambilnya sebelum tengah hari akan menjadi orang yang mendapatkannya. Jadi bersiaplah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengatakan wow. Master Sekte Iblis melemparkan 30 token terakhir di tangannya ke bawah dari udara. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Master Sekte awal di tanah segera melompat menuju token mengambang. Hanya ada 30 token terakhir. Dan setiap token memiliki lusinan orang yang bersaing untuk itu. Jadi jumlah Master Sekte awal di seluruh Jianghu cukup banyak. Omi segera mengirim pesan ke udara ke Liu Yue dan yang lainnya. Jangan buang energimu dulu. Masih ada 2 jam tersisa sebelum tengah hari. Tunggu 20 menit terakhir sebelum memberikan segalanya. Bagus. Setelah menerima pengingat Omi, orang-orang dari Gerbang Tak Berujung semua berhenti dan pergi ke tanah untuk beristirahat terlebih dahulu. Tanpa diduga, orang-orang dari sekte lain juga untuk sementara berhenti dan pergi ke tanah untuk beristirahat. Sepertinya ada banyak orang yang mengadopsi kekuatan fisik cadangan semacam ini untuk bertarung sampai menit terakhir.
Omi tiba-tiba melihat bahwa Leona sudah memiliki token terakhir di tangannya. Leona baru saja beruntung dan token yang melayang turun dari langit kebetulan melayang di sampingnya. Jadi dia meraih satu. Sekarang Leona hanya perlu menjaga token ini agar tidak direnggut. Xiang Yun, ayolah, pegang tokennya, teriak Omi. Leona mengangguk saat mendengar teriakan Omi. Pada saat itu, seorang pria melihat token di tangan Leona, terbang ke Leona dan berteriak, beri aku tokennya. Leona mendengus. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Dengar, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku berjanji untuk mengalahkanmu setengah mati. Meskipun konferensi Jianghu tidak mengizinkan pembunuhan, itu tidak mengatakan kamu tidak bisa dipukuli sampai mati. Pria itu berkata dengan tak terbantahkan. Omi menyaksikan di tengah kerumunan penonton setiap saat. Dan ketika dia melihat pria itu, yang tidak tahu apakah dia orang benar atau iblis, ingin merampok Leona, dan juga berbicara dengan nada yang sangat creepy, Omi benar-benar ingin terbang masuk dan meremasnya. Tetapi, Omi tidak bisa. Majelis Jianghu telah diturunkan selama ribuan tahun, dan beberapa aturan yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Bahkan satu aturan adalah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membantu sekte mereka sendiri. Leona berkata, apa menurutmu aku takut padamu hanya karena kamu mengancamku beberapa kali? Konyol. Saya tidak takut. Jika Anda punya nyali untuk datang dan meraihnya. Jika Anda melampaui saya dalam kekuatan dan mencuri token saya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mengancam saya di sini. Itu konyol. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mengenalku? Siapapun dari sekte iblis mengenal saya. Saya seorang ulama sekte iblis awal. 10 besar keberadaan. Saya disebut mata hantu. Siapapun yang tidak menyenangkan saya tidak memiliki akhir yang baik. Saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Beri saya token Anda. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Suara pria sektarian awal yang menyebut dirinya mata hantu acuh tak acuh. Di tengah kerumunan penonton, Xiao Meng mengamuk. Betapa menyebalkannya. Saudara Omi, siapa mata hantu itu? Betapa sombongnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk meraihnya, Anda harus membuat Sister Xianger mengambil inisiatif untuk memberikannya kepadanya. Jika Anda tidak memberikannya kepadanya, Anda harus memukulinya setengah mati. Omi berkata, jangan katakan itu. Aku juga terbakar. Mata hantu ini. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia berasal dari era yang sama dengan kita. Aku tidak tahu apakah Sister Xiangyun bisa melawan. Atau dia akan dipukuli setengah mati olehnya. Sementara kita pergi hanya bisa duduk di sini sampai kering. Di arena turnamen, Leona memacu token di tangannya ke dadanya dan berkata, apa-apaan matanya? Datanglah jika kamu bisa. Mencari kematian. Mata Gosai memerah dan membunuh Leona, yang sangat aneh. Bang-bang, setiap kali telapak tangan udara menghantam, suara teredam dipancarkan. Udara meninju udara. Omi tercengang. Tidak menyangka bahwa tinju sparring yang telah lama hilang masih mungkin terjadi. Leona tidak menyangka lawannya begitu kuat. Tetapi setelah ditinju belasan kali berturut-turut, dia tidak mampu memuntahkan darah. Di tengah kerumunan penonton, Xiao Meng berteriak, Saudari Xiangyun, ayolah. Leona menyetel napasnya, baru saja ditampar lebih dari selusin kali. Saya hanya tidak berharap pihak lain meninju udara. Tetapi kali ini, Leona mendengarkan dan mengamuk, menggunakan teknik pedang tak berujung untuk membunuh. Sekitar 2 menit kemudian, Leona menusukkan pedang ke lengan mata hantu itu. Mata hantu itu menjerit. Ledakan, Leona menendangnya pergi dan mendengus. Masih 10 besar master sekte iblis awal. Aku poh. Leona mengalahkan Gosai dan segera mendapat perhatian dari seluruh penonton. Siapa wanita cantik itu? Kamu masih sangat muda dan kamu telah mencapai tahap awal klan. Sekolah mana? Melihat pakaiannya. Sepertinya dia bukan dari klan manapun. Jika aku tidak salah, dia dari gerbang tak berujung yang baru dibangun. Wow, itu gerbang tak berujung yang mendirikan klan di luar negeri. Yang diciptakan oleh anak bungsu pertama di dunia. Wow, aku tidak tahu ada pria kuat di gerbang tak berujung. Teruslah fokus pada wanita ini. Waktu segera mencapai pukul 11.30 pagi. Pada saat ini, arena turnamen mulai bergerak. Semua orang mulai menyala. Dan perkelahian yang sangat penting terjadi. Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian dan lainnya. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk mengambil token di tangan yang lain. Pertempuran sengit berlangsung selama setengah jam. Dan akhirnya, dengan teriakan dari Demon Cult Master, berhenti, berhenti. Semua orang dalam huru-hara berhenti. Mereka yang merebut token sangat bersemangat.
dan mereka yang tidak frustrasi dan meraung yang tak tertandingi. Di udara, Demon Cult Master berteriak, "Tolong, mereka yang tidak mendapatkan token, segera arena turnamen. Mereka yang memperoleh token tetap tinggal." Tiba-tiba, hanya 30 orang yang tersisa di arena turnamen. 30 orang ini semuanya akan memasuki final sore. Pada saat ini, di tengah kerumunan penonton, Omi dan yang lainnya berteriak, "Yay, bagus." Istri guru Omi tertawa. Dari 30 orang yang memenangkan token terakhir, gerbang tak berujung kita menyumbang 10. Hebat, gerbang tak berujung terlalu kuat. Omi juga tertawa. Benar, gerbang tak berujung kita pasti akan menjadi bintang perhatian di konferensi Jianghu ini. Itu benar. Dari 30 orang yang berhasil mencapai final, 10 dari mereka berasal dari gerbang tak berujung, yaitu Leona, Liu Yue, Yang Yijian, Xie Yong, Hao Zizu, Zhao Jian, Samira, kakak senior kelima, kakak senior keenam, dan Qi Sueyun. Di langit, Master Sekte Iblis melihat ke arah 30 orang di tanah dan berkata, "Selamat, Anda telah memasuki final sore." Pada saat ini, Master Sekte Iblis memperhatikan anomali. Di antara 30 orang ini, 10 dari mereka memiliki pakaian yang mereka tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Karena pakaian masing-masing murid sekte seragam. Dan rata-rata orang akan tahu dari sekte mana mereka berasal dengan melihat pakaian mereka. Tapi sekarang ada 10 orang yang tidak tahu kostum sekte mana. Benar, kalian bersebelahan. Dari sekte mana kamu berasal? Mengapa saya belum pernah melihat seorang murid dengan kostum ini sebelumnya? Kakak laki-laki Omi tersenyum. Kembali ke Master Sekte Iblis. Nama saya Xie Yong. Saya dulunya adalah murid dari Sekte Naga Ilahi. Tetapi sekarang saya telah dikeluarkan dari sekte. Jadi sekarang saya adalah murid gerbang tak berujung. Gerbang tak berujung. Itu gerbang tak berujung yang didirikan setengah tahun yang lalu di luar negeri. Setelah menerima sekelompok bajak laut. Penyihir itu mengerutkan kening. Iya, kalian berlima berasal dari gerbang tak berujung. Pesulap itu bertanya dengan kaget. Iya, 10 orang dari gerbang tak berujung bergema keras pada saat bersamaan. Ah, itu tidak mungkin. Sudah luar biasa bagi sekte lain untuk memiliki 2 orang yang memasuki final. Tapi bagaimana 10 orang bisa memasuki final untuk kelompok Rabel Ruser Anda yang membentuk gerbang tak berujung? Itu tidak mungkin. Patriark Iblis menggelengkan kepalanya berulang kali. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa sepertiga dari orang-orang itu berasal dari gerbang tak berujung. Ini terlalu konyol. Pada saat ini, penonton juga semua terkejut. Gerbang tak berujung. Apa ini? Banyak pemirsa sama sekali tidak menyadari Endless Gate. Lagi pula, itu baru didirikan selama setengah tahun. Tetapi tidak peduli betapa mustahilnya itu. Kebenaran ada di sana. Ini adalah bagaimana gerbang tak berujung menjadi terkenal pada hari pertama konferensi Jianghu. Dan banyak orang berubah dari tidak pernah mendengar tentang hal sialan itu menjadi membicarakannya. Sekitar jam 2 siang, semua orang kembali ke Lembah Pahlawan untuk kompetisi sore hari. Yang bertugas menjadi tuan rumah sore itu adalah Yu Jinzi, sekutu aliansi besar-besaran. Yu Jinzi terbang di udara dan berkata kepada semua orang, "Turnamen Master Realm Klan awal, final, telah resmi dimulai, dan saya akan memberitahu Anda aturan final. Karena waktu, tidak mungkin untuk bersaing satu per satu. Jadi final sore menggunakan metode pemenang ambil semua 2 pertandingan. Yang disebut metode 2 putaran adalah bahwa mereka yang masih berdiri di tengah arena dalam waktu 1 jam akan terus berpartisipasi di babak kedua. Babak kedua menentukan 10 besar turnamen divisi klan awal. Apakah kalian semua sudah jelas tentang itu?" Jernih. Oke, teman-teman. Saya akan segera mulai setelah saya menelepon 10. Dan mencoba untuk melukai dan melumpuhkan sebanyak mungkin orang lain dalam waktu 1 jam. Namun, tidak lebih dari 1 lawan 1 akan diizinkan. 10. Mulai. Master bela diri langsung berteriak 10. Dan kerumunan itu terkejut. Lalu segera menyerang orang-orang di sekitar mereka. Arena turnamen segera berkelahi lagi. Tetapi jelas kurang ramai daripada di pagi hari. Hanya ada 30 orang. Dari 30 orang itu, 2 saling berhadapan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 15 orang terluka parah. Hanya 15 yang tersisa di tempat kejadian. Dan 15 yang terakhir bertarung lagi. Tetapi 10 dari 15 yang terakhir ini berasal dari Gate, So tak berujung. 5 dari gerbang tak berujung bertarung melawan 5 orang itu. Segera, kelima orang itu juga terluka parah dan hanya 10 orang yang tersisa. Dan mereka semua berasal dari gerbang tak berujung. Meskipun 1 jam belum berlalu, tetapi semua orang berasal dari gerbang tak berujung. Jadi tentu saja tidak perlu bertarung lagi. Bagaimana mungkin? Pada saat ini,
Semua sekte terkenal di Lembah Pahlawan, serta sekte iblis, tercengang. Gerbang tak berujung ini, apakah itu akan mendominasi 10 besar? Mereka yang memasuki babak kedua, memasuki semuanya dari gerbang tak berujung, dan tidak ada sekte lain yang masuk. Segera, waktu 1 jam habis. Master Sekutu Yujin Zi berteriak. Mereka yang memasuki babak kedua, telah keluar, tetapi, semuanya adalah gerbang tak berujung. Saya pribadi tidak yakin di dalam. Saya pikir pasti ada air di dalamnya. Meskipun saya tidak bisa melihatnya. Tetapi saya tidak percaya. Sekelompok bajak laut yang digabungkan oleh sekelompok sekte neraka. Masuk semua ke dalam 10 besar. Saya yakin banyak orang di sini tidak yakin seperti saya. Ya, tidak patuh. Tidak patuh. Tidak patuh. Semua orang dari aliansi yang layak di tempat kejadian meneriakkan ketidaktaatan mereka. Tidak ada seorang pun dari sekte iblis yang meneriakkan ketidaktaatan mereka. Lagi pula, di bawah tatapan penuh kerumunan, 10 orang dari gerbang tak berujung benar-benar kuat. Dan kekuatan adalah sesuatu yang tidak dapat ditipu. Meskipun 10 besar semuanya berasal dari gerbang tak berujung, membuatnya sulit untuk dipercaya dan sulit untuk diyakinkan. Saat ini, di tengah kerumunan, Omi bersenandung. Omi ke aliansi-aliansi yang layak. Semakin tidak disukai. Sebenarnya memiliki akal sehat untuk mengatakan ketidaktaatan. Berpikir curang. Adegan berapa banyak mata yang menonton. Yang melihat kecurangan. Tetapi 10 besar tidak ada aliansi yang layak hanya siapa saja. Tetapi, iblis juga tidak. Orang-orang iblis tidak mengatakan ketidaktaatan. Tetapi yang baik meneriakkan ketidaktaatan. Kakak Omi. Bagaimana jika mereka tidak menurut? Omi tidak menjawab Xiao Meng. Ketika dia berteriak, siapa yang tidak yakin? Kalau begitu aku akan memukulinya sampai dia cocok. Oke. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah tempat suara itu keluar. Pada saat yang sama, Omi melompat dan terbang di udara. Semua orang memandang Omi. Banyak dari mereka mengenali itu adalah petir angin. Sesuatu yang tidak biasa tampaknya telah terjadi di arena turnamen. Dan lembah pahlawan yang ramai sedang membicarakannya. Omi terbang ke langit di depan sekutu dan berkata, Yujin Zi. Siapa yang baru saja mengatakan tidak? Yujin Zi sangat marah ketika dia melihat Omi terbang keluar untuk menanyainya. Dan mendengus. Aku bukan satu-satunya yang mengatakan tidak pada itu. Pak Omi tidak menunggu Yujin Zi menyelesaikan kalimat. Dia mengeringkan wajah Yujin Zi dan bertanya. Apakah kamu yakin sekarang? Jika kamu tidak yakin, aku akan menamparmu 2 kali. Angin petir. Kamu, Master Hutan Bela Diri Yujin Zi sangat marah karena ditampar di depan umum oleh Omi. Dia setidaknya adalah Master Hutan Bela Diri. Terlalu memalukan untuk ditampar wajahnya seperti ini. Tamparan, Omi menamparnya lagi dan bertanya. Masih belum yakin. Berangin. Kamu tidak, Pah. Kemarahan Yujin berteriak. Tamparan, tapi. Sebelum dia selesai berteriak, dia menamparkan lagi. Berangin. Aku akan melawanmu. Pah. Omi menamparkan lagi. Seluruh kerumunan terkejut. Menyaksikan pemandangan yang terjadi di langit saat Omi terus menamparkan wajah Martial Lord. Yujin Zi melihat bahwa begitu dia berbicara, Omi menamparkan wajahnya. Dan jika ini terus berlanjut, wajahnya akan bengkak. Jadi dia hanya perlu menggigit giginya dan berkata, aku akan menerimanya. Kali ini Omi tidak bertarung lagi. Tujuan Omi adalah untuk meyakinkannya. Dan jika dia tidak menurut, dia akan memukulinya sampai dia menurut. Dan sekarang dia akhirnya menurut. Master bela diri sangat tertekan. Dia benar-benar dipukuli dengan keras sampai dia menurut. Omi berkata kepada seluruh hadirin, paman dan paman, kakak laki-laki dan laki-laki senior, serta orang baik hutan hijau Jianghu. Saya yakin banyak dari Anda mengenal saya. Ya, saya disebut petir angin. 30 atau 40 tahun yang lalu, anak muda nomor 1 dunia itu, yang saya bicarakan. Setelah saya melangkah ke leluhur, saya menciptakan seni bela diri sendiri. Yang disebut tak berujung. Saya ingin ketidakbersalahan saya diteruskan. Jadi saya untuk sementara memulai sekte di luar negeri. Yang disebut gerbang tanpa akhir. Mereka yang baru saja memasuki 10 besar di tahap awal alam leluhur semuanya dari gerbang tak berujung saya. Kemudian, muncul pertanyaan. Mengapa mereka begitu kuat? Ini karena mereka telah memahami esensi seni bela diri pendiri My Endless Gate. Endless. Dan kemudian memasukkannya ke dalam seni bela diri masing-masing. Jadi mereka semua berhasil masuk 10 besar. Jawabannya sesederhana itu. Namun, ada beberapa orang yang secara terang-terangan tidak yakin. Dan mereka bahkan tidak punya alasan. Yang memalukan, itu tidak seperti mata semua orang buta. Jika ada yang melihat kecurangan tanpa akhir, mereka bisa keluar dan mengatakannya.
Tetapi apakah ada yang melihatnya? Tidak. Jika tidak, mengapa ada yang berteriak ketidaktaatan? Itu tidak lebih dari pikiran sempit dan kecemburuan. Pada saat ini, Master Aliansi Hutan Bela Diri yang berdiri di samping terlihat sangat jelek. Setelah pidato Omi, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa Omi ada benarnya. Master Aliansi Bela Diri mengatakan bahwa dia tidak yakin. Memang bahkan tidak ada alasan. Dalam hal ini, ditampar oleh Omi tidak akan adil. Baiklah. Semuanya. Saya telah mengganggu suasana hati semua orang yang elegan. Sekarang 10 besar turnamen Master Sekte awal telah dirilis. Karena 10 besar semuanya berasal dari Sekte tak berujung saya. Maka, sebagai leluhur pendiri Sekte tak berujung, saya secara alami memiliki hak untuk menuntut agar 10 besar tidak perlu melanjutkan turnamen. Tidak ada gunanya bersaing satu sama lain. 10 besar semuanya dari Sekte saya. Bagaimana dengan ini? Yang Yijian itu, Anda akan menjadi tempat pertama. Su Meiqian, Anda akan menjadi tempat kedua. Kakak senior Zhao Jian, Anda akan menjadi tempat ketiga. Kakak senior kelima, Anda akan menjadi tempat keempat. Kakak senior keenam, Anda akan menjadi tempat kelima. Qi Sueyun, Anda akan menjadi tempat keenam. Liu Yue, kamu akan menjadi tempat ketujuh. Samira, Anda akan berada di tempat kedelapan. Wang Xing, kamu akan menjadi tempat kesembilan. Dan Deng Jiaer, kamu akan menjadi tempat ke-10. Iya, 10 orang di tanah ini menganggukkan kepala. Semua orang tidak bisa berkata-kata sampai ekstrim. Apakah konferensi Jianghu diadakan oleh keluarga Omi? Kenapa dia mengatur siapapun yang datang di tempat pertama? Namun, 10 besar adalah semua muridnya. Jadi tampaknya masuk akal bahwa dia akan mengatur siapapun yang dia inginkan untuk menjadi beberapa yang pertama. Omi tersenyum kepada orang banyak dan berkata, saya mengumumkan bahwa tahap awal majelis Jianghu dari turnamen Master Sekte secara resmi berakhir. 10 besar adalah Yang Yijian, Su Meiqian, dan Zhao Jian. Omi mengumumkan satu persatu. Semuanya, ayo bubar dan kembali besok untuk menonton turnamen Zongxi tahap menengah, teriak Omi. Master bela diri di sampingnya menjaga wajahnya tetap gelap. Di pagi hari adalah Master Iblis yang menjadi tuan rumah pertemuan. Pada sore hari itu adalah dia, dan sekarang Omi telah mengambil alih pekerjaannya. Saat semua orang hendak bubar, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Tunggu sebentar. Teriakan ini bergema di telinga semua orang. Dan semua orang merasakan telinga mereka berdengung keras. Jelas bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan agung Master Sekte. Seorang Grandmaster tingkat kesempurnaan agung orang kuat telah membuat penampilan awal. Ini adalah reaksi pertama yang muncul di benak semua orang. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Di masa lalu, kesempurnaan Master Klan tingkat terakhir semacam ini hanya akan muncul pada hari terakhir, atau pada hari kedua dari belakang. Tetapi konferensi Jianghu ini baru muncul pada hari pertama. Benar saja. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan tingkat kesempurnaan agung Zongxi terbang di langit yang jauh. Wow, ini benar-benar Grandmaster Grand Perfection. Semua orang di arena terkejut. Omi memandang lelaki tua itu dengan cemberut yang dalam. Omi merasa bahwa kemunculan tiba-tiba lelaki tua tingkat kesempurnaan agung Zongxi ini pasti ada hubungannya dengan dia, dan hatinya tidak baik. Di tengah teriakan orang banyak, lelaki tua pucat itu terbang hingga belasan meter di depan Omi. Matanya menatap Omi. Omi melengkungkan tangannya untuk menyembah dan berkata, petir angin senior. Saya telah bertemu dengan senior ini. Saya tidak tahu siapa senior ini. Mulut lelaki tua itu mendengus jijik. Itu benar-benar secara khusus ditargetkan pada Omi sebelumnya. Omi agak tertekan di dalam, dan berpikir bahwa mereka yang berada di level kesempurnaan agung di tahap awal turnamen klan semacam ini sedang tidak mood untuk memperhatikannya. Jadi Omi baru saja sombong. Apa arti dengungan senior? Omi bertanya. Omi tidak bisa memastikan kekuatan lelaki tua ini, tapi tidak ada rasa takut di dalam diri Omi. Omi telah mampu dengan mudah mengalahkan penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi setelah membuka Life Blood Hidden. Dan kekuatannya sudah mampu mengalahkannya. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dari lelaki tua ini, dibandingkan dengan penyihir tua Wang Yang. Tetapi Omi tidak berada di level Grandmaster, jadi tidak ada cara untuk menilai dari momentumnya. Orang tua itu berkata, Nak, siapa namamu? Nama junior adalah Wind Lightning. Aku baru saja mengatakan itu. Ujar Omi. Orang tua itu sangat marah. Tidak bisakah kamu mengatakannya lagi setelah kamu mengatakannya? Apakah Anda curiga bahwa saya tuli? Senior tidak berani. Tiba-tiba, Omi merasakan sakit yang membara di wajahnya. Omi miring dan terbang beberapa meter di langit.
Omi menyentuh wajahnya dan sedikit kemarahan muncul. Baru saja masuk dan ditampar. Omi tidak bisa menghindari tamparan dari master hebat klan sebelum dia tidak membuka Life Blood Hidden. Anda, Omi menatap dengan marah pada lelaki tua di depannya. Orang tua itu melihat kemarahan di wajah Omi dan dengan dingin mendengus. Apa? Apakah aku tidak diizinkan menamparmu? Omi mengertakkan gigi dan segera menjadi tenang. Awalnya Omi ingin membuka Life Blood Hidden untuk melawannya. Tetapi, berpikir bahwa itu hanya hari pertama konferensi Jianghu. Membuka Life Blood Hidden sekarang akan mengekspos semua kekuatannya terlebih dahulu. Jadi, bertahanlah. Omi bertahan dulu. Selain itu, Omi baru saja menamparkan Master Dunia Bela Diri beberapa kali. Jika dia tidak bertahan, sebaliknya, orang lain akan mengatakan bahwa tidak apa-apa baginya untuk menamparkan orang lain. Tetapi tidak bagi orang lain untuk menamparnya. Karena kombinasi alasan, Omi bertahan lebih dulu. Senior telah memberiku pelajaran, ujar Omi. Orang tua itu berkata, petir angin. Konferensi Jianghu ini diwarisi selama ribuan tahun. Tidak ada yang diizinkan untuk menodai kesungguhannya. Anda baru saja dengan santai mengumumkan 10 besar. Apakah Anda memperlakukan konferensi Jianghu seolah-olah diadakan oleh Anda? Aku baru saja menamparmu karena rasa tidak hormatmu terhadap konferensi Jianghu. Omi berkata, senior salah paham. Bagaimana saya bisa tidak menghormati konferensi seperti Jianghu? 10 besar barusan semuanya dari gerbang tak berujung saya. Saya sudah jelas tentang kekuatan mereka. Tentu saja tidak perlu membuang waktu untuk bersaing. Tidak normal bagi saya untuk mengumumkan peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Selain itu, 10 besar semuanya dari gerbang tak berujung saya. Tidak peduli siapa yang finish pertama atau kedua. Itu adalah wajah Endless Otedor. Mungkinkah senior sama tidak puasnya dengan Martial Master yang tidak dapat dibenarkan? Pah, Don Omi ditampar lagi. Anda, kali ini Omi benar-benar marah. Apa-apaan ini? Dia hanya menahannya. Sekarang dia akan datang lagi. Namun, kesempurnaan agung sangat kuat. Omi tidak bisa membela diri sama sekali. Tanpa membuka Life Blood Hidden dia hanya bisa dibantai. Tapi sayangnya, Life Blood Hidden memiliki waktu yang terbatas, dan Omi tidak selalu bisa membukanya. Wind Lightning, jika kamu berani bertindak gegabah di depanku lagi, aku yakin aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Omi mengatupkan giginya, dan dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, tepatnya, dan bagaimana keterampilan bela diri itu. Mungkinkah lelaki tua tanpa tulang yang terkenal itu? Atau apakah itu Rufus Wang? Memikirkan keduanya, Omi memucat ketakutan. Lelaki tua ini seharusnya bukan patua tanpa tulang dan patua Wang Rufang. Bukan. Jika itu benar, maka Omi hanya akan dibubuhi bahkan jika dia menyalakan Life Blood Hidden. Mudah-mudahan tidak, Omi berkata dengan keras. Beranikah saya bertanya kepada senior? Keterampilan bela diri Anda sangat tinggi sehingga Anda pasti orang tua tanpa tulang. Atau mungkin orang tua Wang Rufang. Junior memberi penghormatan kepada Bonfrey Senior. Orang tua itu tampak malu. Omi telah membawanya ke Boneles Senior dan Wang Rufang. Pada kenyataannya, itu bahkan tidak cukup baginya untuk menyebutkan sepatu kepada Boneles Senior. Wind Lightning. Jangan berani-berani berbicara omong kosong. Jika kamu berani mencemari Bonfrey Senior dan Wang Rufang Senior lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Omi melihat bagaimana lelaki tua ini bergegas untuk membela diri dan segera menjadi jelas. Menilai kekuatan lelaki tua ini dan statusnya di alam kesempurnaan agung leluhur. Fakta bahwa dia sangat ingin membela diri menunjukkan bahwa dia takut menyinggung orang tua Boni. Dan bahwa dia masih jauh dari tingkat kekuatan orang tua Boni di alam kesempurnaan agung leluhur. Tampaknya Omi terlalu khawatir. Wind Lightning. Bersikaplah baik. Jika kamu berani menjadi begitu sombong lain kali, aku akan kembali untuk mendidikmu. Setelah mengatakan itu, Golden Windy terbang menjauh. Omi melihat sosok Golden Windy dan dalam hati berkata, kura-kura tua, tunggu aku. Aku akan mengembalikan 2 tamparan ini kepadamu 10 kali lipat. Kamu lebih baik berdoa agar keterampilan seni bela dirimu jauh lebih baik daripada penyihir tua Wang Yang. Omi segera terbang turun dari langit. Merasa tertekan juga. Setelah itu, semua orang bubar. Dan Omi, bersama dengan gerbang tak berujung, kembali ke Mobile Inn. Hari ini, pintu tak berujung telah mendapatkan wajah yang cukup. Dan meskipun Omi telah menderita beberapa penghinaan, itu tidak mempengaruhi status Omi di mata semua orang. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah master yang hebat. Dan Omi ditampar oleh orang kuat setingkat ini. Semua orang menerima begitu saja. Bahkan Mufri, Yan Xingyi, Jiang Old Blood dan yang lainnya. Mereka semua berpikir bahwa tidak ada yang perlu dipermalukan.
Hanya saja Omi tidak berpikir demikian. Malam itu, Omi merayakannya di Mobile Inn untuk para pahlawan yang telah memenangkan 10 tempat teratas hari ini. Namun, Omi tidak bersemangat. Istri guru tersenyum dan berkata, "Berangin, mengapa semangatnya rendah? Apakah karena tamparan di wajah oleh senior kesempurnaan agung leluhur sore ini?" Muyong sibuk berkata, "Petir angin, tidak ada yang perlu dibenci. Lagi pula, itu adalah kesempurnaan agung Zongxi. Belum lagi tidak menamparkan. Bahkan jika kamu dibunuh oleh kesempurnaan agung Zongxi, tidak ada yang akan merasa bersalah. Lagi pula, itu adalah keberadaan yang tidak bisa ditolak oleh kesempurnaan Zongxi kami sama sekali. Kamu, santai saja. Tidak ada yang menertawakanmu sama sekali." "Ya, Wind Lightning. Kamu mampu menarik perhatian Zongxi Grand Perfection dan keluar lebih awal. Kamu dianggap sebagai karakter. Sampai batas tertentu, ini masalah kebanggaan," kata Jiang Oldblood. Omi mendengus. Sekelompok orang ini. Tetapi mereka semua berpikir bahwa Omi dipukuli adalah hal yang biasa. Dia adalah orang yang kuat dari apa yang dimilikimu. Omi bertanya, "Siapa di antara kalian yang tahu kura-kura tua itu?" "Set, kecilkan suaramu." Istri guru itu sibuk mengingatkannya. "Fenger, kecilkan suaramu. Mengapa kamu memanggilnya kura-kura tua? Jika dia mendengar ini, itu masalah besar. Jika dia bukan orang yang murah hati, kita akan tamat," kata Yan Xinyi. Omi berkata, "Kura-kura tua adalah kura-kura tua. Apa? Aku baru saja memarahi. Kura-kura tua, kura-kura." Semua orang ketakutan. Petir angin juga terlalu berani. Bahkan seseorang di tingkat kesempurnaan agung leluhur berani mengutuk. Untungnya orang itu tidak ada di sini. Kalau tidak saya benar-benar tidak tahu apa hasilnya. Mu Yao berkata, "Wind Lightning, kamu bisa mengatakan ini di sini. Tapi jangan katakan itu di luar." Omi terdiam. Meskipun kura-kura tua itu adalah seorang Grandmaster, dia belum tentu sekuat itu. Setidaknya tidak sekuat Patua tanpa tulang dan sebagainya. Aku khawatir dia jauh lebih buruk. Istri guru berkata tanpa berkata-kata. Bahkan jika dia jauh lebih rendah dari Old Man Bonfrey, tapi itu masih merupakan kesempurnaan agung Zongxi. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita lawan di level ini. Fenger, jangan katakan hal-hal konyol seperti itu lagi. Omi berkata dalam hatinya. Apakah kalian berpikir bahwa saya benar-benar hanya memiliki kekuatan bertarung dari tingkat kesempurnaan master? Salah. Aku bahkan telah mengalahkan penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi. Bukan tidak mungkin bagiku untuk mengalahkan kura-kura tua itu. Namun, hanya Little Fire dan Little Black yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Dan alasan mengapa Omi berani menjadi sombong agak di bawah tangan. Omi bertanya, "Siapa kura-kura tua itu hari ini? Apakah tidak ada yang saling mengenal?" Omi menatapmu. Mu berkata, "Dia ada di langit. Saya tidak melihatnya dari dekat. Saya tidak dapat memastikan siapa itu saat ini. Ditambah bahkan jika saya telah melihatnya, itu pasti 30 tahun yang lalu." Pada saat itu, Jiang Oldblood berkata, "Dia berangin emas dari Sekte Gunung Yu." "Hah, kamu benar-benar mengenalnya." Semua orang memandang Jiang Oldblood. Jiang Oldblood berkata, "Tidak aneh bahwa kalian tidak mengenal satu sama lain. Aneh bahwa saya tidak mengenal Anda. Saya berusia lebih dari 140 tahun dan saya telah menghadiri konferensi Jianghu 5 kali. Angin emas. Sekolah Gunung Yu. Apa-apaan ini? Seberapa kuat angin emas ini?" Omi bertanya. Jiang Darah Tua berkata, "Jin Fengzi adalah leluhur nomor 2 dari sekolah Gunung Yu. Dia sudah berpartisipasi dalam konferensi Jianghu 30 tahun yang lalu dan sudah berada di tingkat kesempurnaan leluhur. Saya tidak tahu persis seberapa kuat. Lagi pula, saya hanya kesempurnaan leluhur." Omi bertanya lagi, "Jika penyihir tua Sekte Naga Ilahi Wang yang dibandingkan dengannya, seberapa kuat dia?" Jiang Laoblood berkata, "Wang yang juga berpartisipasi dalam konferensi Jianghu 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Wang yang dia memenangkan tempat ke-40. Sementara Jin Fengzi dari sekolah Gunung Yu memenangkan tanggal 39 dapat dikatakan bahwa mereka berdua sama kuatnya. Mereka berada di dasar tumpukan pada waktu itu. Namun, itu 30 tahun yang lalu. Dan 30 tahun yang lalu, mereka berdua baru saja melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Dan itu normal bagi mereka untuk berada di tingkat terbawah dari semua kesempurnaan agung leluhur. Dan sekarang, setelah 30 tahun lagi, mereka pasti jauh lebih kuat. Dalam 30 tahun ini, setidaknya ada 20 atau 30 orang yang telah meninggal pada batas besar mereka. Jadi kali ini, saya khawatir Wang Yang dan Jin Fengzi keduanya akan mendapat peringkat yang sangat tinggi. Setidaknya di 15 besar. Lagi pula,
Generasi yang lebih tua telah meninggal 20 atau 30 orang. Dan tentu saja, seluruh Danau Jianghu memiliki 23 generasi muda yang memasuki kesempurnaan agung. Omi menganggukkan kepalanya. Lalu kekuatan angin emas dan Wang yang pasti 89 juga. Karena Omi telah mengalahkan Wang yang dalam 10 detik, dia pasti bisa mengalahkan Golden Windy juga. Anak perempuan jalang ini. Omi diam-diam mengatupkan giginya. Menunggu hari terakhir konferensi Jianghu. Omi pasti akan pek bersamanya di depan umum dan dengan kejam memberitahu orang banyak yang lebih grippy. Istri guru Omi berkata dengan penuh kasih sayang. Ketika konferensi Jianghu terakhir diadakan, Patua tanpa tulang dan Wang Rufang baru berusia 100 tahun. Tetapi mereka mengalahkan banyak kesempurnaan agung generasi yang lebih tua dan menjadi dua yang terkuat. Itu benar-benar mengagumkan. Sekarang, setelah 30 tahun, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka harus lebih kuat lagi. Ya, keduanya luar biasa. Konferensi Jianghu terakhir. 20 teratas. Hampir semuanya berusia lebih dari 130 tahun. Mereka adalah satu-satunya yang berusia lebih dari 100 tahun. Dan sekarang, orang-orang yang berusia lebih dari 130 tahun telah lama meninggal karena usia mereka yang hebat. Namun mereka masih dapat berpartisipasi dalam sesi lain. Luar biasa. Semua orang tiba-tiba berdiskusi tentang keduanya. Tidak ada yang perlu dikagumi atau tidak dikagumi di dalam diri Omi. Omi baru berusia 50-an sekarang. Tetapi dia telah mencapai kesempurnaan agung leluhur. Pasti tidak akan sulit untuk melampaui keduanya di masa depan. Omong-omong, Omi adalah yang terbaik. Suatu malam, Omi dan orang-orang di gerbang tak berujung minum sepuasnya. Merayakan pencapaian hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.